Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan channelku Rismawati Official. Pada kali ini aku bikin channel yang bertema, udah pernah ngerasain dibully belum? Oke, kenapa aku bikin tema judul itu udah pernah ngerasain dibully belum? Karena aku punya pengalaman sendiri. Waktu kelas 6 aku pernah dibully, sampai bener-bener dibully itu sampai bener-bener wow banget, bener-bener nangis. Oh ya, sebelum kalian lebih lanjut dengarnya, kalian harus subscribe di bawah dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya dan jangan di skip dan kasih dukungan lebih kepada Rismawati ya teman-teman. Oke, aku lanjutin. Jadi dulu pas aku masuk ke SD yang aku baru yang alumni, emang banyak sih teman-teman yang nggak suka sama Risma. Kenapa kan? Ya alasannya aku ini apa ya, nggak tahu, pokoknya intinya mah tiba-tiba ngebully dari kelas sebenarnya sih dari kelas 3 sih ya, tapi bully yang paling parah tuh kelas 6. Di antara yang lain bully yang paling parah kelas 6 tuh. Dan waktu itu tuh jadi pas pertama masuk, ceritanya aku kan tanpa keterangan 1 minggu tuh lama banget, bener-bener lama. Aku datang ke sekolah, terus aku kan bilang ke guru aku kalau aku itu kan apa karena ada urusan keluarga. Terus aku lupa ngabarin, dan temen aku sebelum ada guru aku itu, temen aku itu ngejegat aku di pintu dan ngomong, enak banget ya anak siapa sih ini, asal masuk pintu kelas aja gitu kan. Jadi setiap mau masuk pintu kelas itu aku suka ditagih uang melulu gitu. Kalau nggak ditagih uang aku pokoknya seolah-olah itu aku itu kayak kalau sekolah itu kan suka dipalakin uang gitu sama teman-teman. Terus dulu ya, seingat aku dulu tuh sempet sampai orang tua aku tuh datang ke sekolah nanya kenapa Risma suka kalau pulang itu nangis. Dan yang lebih parahnya lagi, waktu aku dibully itu aku itu lagi mau duduk di sekolahan ya kan, lagi mau belajar, lagi mau duduk di bangku, terus itu bangku didorong gitu aja, jatuh, terus kepala aku kena meja, untung gak bocor kepala aku, terus badan aku sakit. Terus aku punya teman, tiba-tiba teman aku itu kan ceritanya aku lagi berdiri, tiba-tiba dia tuh nendang kaki aku gitu loh teman-teman, nendang kaki aku sampai benar-benar biru. Terus tiba-tiba ya gitu, pokoknya intinya mah pas waktu yang lebih parahnya pas kelas 6, bully-bulinya itu pas bener-bener kelas 6, yang lebih parah tuh kelas 6. Terus yang waktu pas kelas 6 tuh lebih parahnya lagi, ngejekin apa ya, kan dulu itu emang jujur ekonomi keluarga emang lagi goncang. Terus kan dulu itu aku kan benar-benar kalau pakai kerudung itu kan yang ada aja ya teman-teman, dan juga yang praktis aja ya. Terus teman-teman pada ngejek gitu kan. Terus ya gitu. Terus yang lebih parah lagi waktu kelas 6 juga aku tuh pernah diejek anak haram jadah. Tapi waktu dulu tuh aku belum sempet bilang karena kan saking aku polosnya, saking aku orangnya itu kan dulu aku kelas 6 itu diem, kalau ada masalah itu diem, terus kalau apa-apa pokoknya diem, pokoknya gitu. Dulu itu aku bener-bener gak tahu. Dulu juga aku juga baru kepikiran sekarang, kenapa sih dulu tuh aku nggak berontak aja atau mukul teman balik gitu, kenapa? Tapi kan aku waktu pas kelas 6 itu kan kepikiran kalau aku mukul balik kan takutnya dia ngadu sama orang tuanya, jadi aku diam. Terus
yang lebih parahnya lagi, waktu kan aku udah cek ceritanya aku itu beli permen 1 pak gitu kan. Niatnya itu kan pas hari ulang tahun aku 17 Oktober. Aku kan beli permen Kiss 1 pak gitu loh, 1 pak, pokoknya 1 pak gede lah pokoknya. Terus aku bagi-bagi, ada salah satu teman aku itu mau Risma pakai uang haram. Terus aku nangis, aku bener-bener nangis di situ, bener-bener ya Allah kok kayak gitu banget gitu kan. Pas udah itu aku cerita tuh, ada salah satu teman yang bernama, waktu itu aku punya sahabat yang namanya dia itu apa ya, baik banget ke aku. Terus sampai kalau ada apa-apa tuh aku cerita ke dia, dan kalau ada apa-apa juga aku cerita ke dia. Dan pada saat itu juga udah benar-benar aku tuh cerita kalau aku itu dibully melulu di sekolah. Pada akhirnya dia pas aku lagi les sekolah, dia datang ke sekolah naik sepeda sama aku. Benar-benar tuh dia nekat bilang ke guru aku, kok kenapa Pak Risma suka dibully, terus tolong dong bilangin ke anak A atau B, C, pokoknya aku nggak bisa kasih tahu namanya, yang penting aku udah ngejelasin aja gitu ya. Terus kata gitu, nggak tahu saya gitu kan. Oke, terus dia selidikin tuh temen aku itu, sahabatku. Terus akhirnya pokoknya semenjak aku dibully pas kelas 6 itu, yang ngebela aku itu sahabat-sahabat aku gitu ya, teman-teman kayak Ara, Ira, dia, pokoknya Ara, Ira, dia sih sama aja sih sebenarnya, tapi aku suka panggil Ira gitu kan. Terus tiba-tiba pas akhir pertengahan semester, pas tanggal 1 Januari kalau nggak salah ya, pas 2019, aku itu benar-benar berantem gitu kan sama salah satu teman yang dulunya benar-benar akrab. Terus kan kita depan-depanan, terus akhirnya kita kan sempat berantem, nggak tahu kenapa, pokoknya kita tuh berantem gitu, bukan berantem sih, kita salah paham. Akhirnya orang tua aku itu kan salah paham gitu sama dia. Akhirnya aku minta maaf sama orang tuanya. Terus itu karena ajakan teman-teman aku yang bikin aku itu bener-bener pas di kelas itu bener-bener pusing banget dengan ejekan itu. Terus pokoknya semenjak aku dibully itu aku bener-bener diem aja di kelas. Paling nggak kalau misalnya diajak ngomong, paling nggak ngomongnya nggak enak, nyenakin hati banget. Paling nggak ngomongnya itu lu gitu kan. Aku kan kalau ngomong itu kan aku kamu, dia mah lu. Terus dulu aku pernah difitnah ngambil uang di tas teman-teman gitu. Ceritanya kan aku ini kan baru kita kan ada jalan sehat sekolahan, terus uangnya kan pada hilang, katanya diambil sama aku, padahal kan aku kan nggak pernah ngambil uang teman-teman. Terus akhirnya aku buktiin kan, akhirnya yang ngambil itu kan katanya mah kelas berapa, akhirnya bukan aku. Jadi pas kelas 6 itu yang lebih parah kelas 6 sih teman-teman, dibandingin kelas 3, 4, 5, 6 yang lebih parah. Pokoknya aku itu pas dibully itu pas kelas 3, tapi yang lebih parahnya itu kelas 6. Jadi kalian yang merasa dibully tetap semangat, dan pasti ada jalan keluarnya dari Allah. Dan semoga yang lagi dibully sampai sekarang diberi jalan keluarnya dan selalu diberi semangat terus, dan pasti kalian ada jalan keluarnya dan banyak teman-teman yang sayang sama kalian pada saat itu.
Buktinya aku dulu banyak banget yang benci temen-temen aku, dan sekarang pada baik ke aku lagi. Karena kita kuncinya itu sabar. Kunci orang sukses itu sabar. Jadi apa yang aku omongin itu ada artinya. Jadi sabarlah, pasti ada jalan keluarnya. Oke, segitu aja teman-teman. Aku cuma ngasih tahu kalau kita itu harus sabar menghadapi bully omongan teman-teman yang bikin nyakitin kita. Jadi teman-teman, untuk yang teman-teman yang udah pernah dibully, kalian harus benar-benar kuat dan harus putar otak biar kalian itu lebih semangat dan bekerja keras. Karena kalau kita dibully itu membuat harga diri kita direndahkan oleh orang lain. Ya udah, kalian harus subscribe, komen, dan like, dan subscribe YouTube Rismawati official apa sih? Apa sih tante? Official. Dan juga terima kasih udah nonton, dan terima kasih ya, semangat terus yang untuk orang yang dibully. Semua bulian ada artinya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.